Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang bilangan E atau bilangan Euler. Euler di sini diambil dari nama seorang matematikawan penemu bilangan E, yaitu Leonhard Euler. Apa itu bilangan E? Bilangan E itu sering disebut dengan bilangan alam, yang nilainya sama dengan limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n dipangkatkan n. Nah, dengan binomial Newton, nanti akan kita peroleh penjabaran dari 1 ditambah 1 per n pangkat n. Bentuk 1 ditambah 1 per n dipangkatkan n, ini bisa kita jabarkan menjadi 1 ditambah n dikali 1 per n, ditambah n dikali n dikurangi 1, dibagi 1 dikali 2, kemudian dikali dengan 1 per n dikuadratkan, ditambah n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dibagi 1 dikali 2 dikali 3, kemudian dikali dengan 1 per n pangkat 3, dan seterusnya ya, sampai pangkat n. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini awalnya n, kemudian n-nya dikali dengan n dikurangi 1. Yang di sini n dikali n dikurangi 1, dilanjutkan n dikurangi 2 ya. Dan seterusnya, di sini sampai 1. Kemudian untuk yang penyebut, ini awalnya 1 ya penyebutnya. Kemudian dilanjutkan 1 dikali 2. Kemudian di sini 1 dikali 2 dikali 3. Dan seterusnya sampai di sini 1 dikali 2 dikali 3. Dan seterusnya sampai dikali n. Ya. Kemudian ini dikali dengan 1 per n. Di sini 1 per n kuadrat. Di sini 1 per n pangkat 3. Dan seterusnya sampai 1 per n pangkat n. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti bisa kalian cari literasi yang terkait dengan pengertian binomial Newton. Sekarang kita lanjutkan. Untuk bentuk ini tadi, bisa kita tuliskan menjadi, ini satunya tetap ya, ditambah dengan, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 1, ditambah, ini dikalikan menjadi n kuadrat dikurangi n, kemudian n kuadratnya ini kita tuliskan di depan, penyebut yang depan. Nah, yang di dalam kurung kita ganti menjadi 1 dibagi 1 dikali 2. Ditambah, ini juga kita kalikan, hasilnya adalah n pangkat 3 dikurangi 3n kuadrat ditambah 2n, dibagi dengan n pangkat 3 ini ya. Dikali dengan 1 dibagi 1 dikali 2 dikali 3. Kita tuliskan di sini, dan seterusnya. Sekarang kita tentukan nilai limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat n. Dari sini tadi kita tentukan nilai limitnya untuk n mendekati tak hingga. Nanti akan kita peroleh hasilnya seperti ini ya. Coba kita perhatikan satu persatu. Ini 1 ditambah 1-nya tetap ya. Kemudian perlu kita ingat bahwa limit n mendekati tak hingga dari bentuk n kuadrat dikurangi n dibagi n kuadrat itu sama dengan 1. Karena di sini derajatnya sama ya. Tinggal kita bagi koefisiennya. Ini 1 dibagi 1 sama dengan 1. Ya. Kemudian masih ada 1 dibagi 1 dikali 2. Nah, bentuk 1 dikali 2 ini itu bisa kita tuliskan menjadi 2 faktorial. Kemudian, untuk yang bentuk limit n mendekati tak hingga dari n pangkat 3 dikurangi 3n kuadrat ditambah 2n dibagi n pangkat 3, ini juga sama dengan 1. Ya. Dan untuk 1 dibagi 1 dikali 2 dikali 3, untuk 1 dikali 2 dikali 3 ini bisa kita tuliskan menjadi 1 dibagi 3 faktorial. Jadi 3 faktorial itu artinya 1 dikali 2 dikali 3. Dan seterusnya, untuk bentuk ini, limit n mendekati tak hingganya juga akan sama dengan 1. Jadi di sini kalau kita lanjutkan, ditambah dan seterusnya, ditambah 1 per k faktorial, ditambah dan seterusnya, sampai untuk yang ini tadi, 1 dibagi n faktorial. Nah, hasil ini kalau kita hitung, itu akan mendekati 2,718. Jadi bisa kita katakan bahwa dengan pendekatan, bilangan E itu sama dengan 2,718.
Sekarang kita coba cermati contoh soal berikut. Limit n mendekati tak hingga dari 1 dikurangi 1 per n pangkat negatif n. Ini bisa kita tuliskan menjadi sama dengan limit n mendekati tak hingga dari n dikurangi 1 per n pangkat negatif n. Yang di dalam kurung ini kita samakan penyebutnya dengan n ya penyebutnya. Selanjutnya, karena di sini masih pangkat negatif, bisa kita rubah menjadi pangkat positif. Limit n mendekati tak hingga dari n per n dikurangi 1 pangkat n. Kemudian bentuk n per n dikurangi 1 ini bisa kita tuliskan menjadi penjumlahan pecahan sama dengan n dikurangi 1 per n dikurangi 1 ditambah 1 per n dikurangi 1. Dari sini kita peroleh untuk n dikurangi 1 dibagi n dikurangi 1 itu 1 ya. Kemudian ditambah dengan 1 dibagi n dikurangi 1, dipangkatkan n. Untuk bentuk perpangkatan ini bisa kita jabarkan lagi menjadi bentuk perkalian, yaitu sama dengan limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n dikurangi 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 1 per n dikurangi 1 pangkat n dikurangi 1. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya n dikurangi 1 ya. Nah, kalau ini kita kalikan, berarti kan pangkatnya ditambah. Hasilnya akan sama dengan n gitu ya. Kemudian dengan sifat limit, karena ini bentuk perkalian, berarti bisa kita jabarkan menjadi limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n dikurangi 1, yang ini. Kemudian dikali dengan limit n mendekati tak hingga dari yang ini. 1 ditambah 1 per n dikurangi 1 pangkat n dikurangi 1. Nah, perhatikan di sini. Limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n dikurangi 1. Ini hasilnya 1 ditambah 0 ya. 0 di sini kita peroleh dari limit n mendekati tak hingga dari 1 dibagi n dikurangi 1. Ketika n yang mendekati tak hingga, maka ini akan menjadi 1 dibagi tak hingga dikurangi 1. Yang hasilnya juga akan mendekati 0. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini untuk menyelesaikan limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n dikurangi 1, pangkat n dikurangi 1, kita misalkan dulu n dikurangi 1 itu dengan p ya. Kemudian karena n mendekati tak hingga, dan p tadi sama dengan n dikurangi 1, maka p itu juga mendekati tak hingga. Kemudian bentuk limit n mendekati tak hingga, dari 1 ditambah 1 per n dikurangi 1 pangkat n dikurangi 1 ini, bisa kita tuliskan menjadi limit p mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per p pangkat p. Nah, bentuk seperti ini tadi, itu adalah nilai dari bilangan Euler tadi atau E. Jadi, nilai limit yang ini itu sama dengan E. Nah, di sini 1 ditambah 0 dikalikan E berarti hasilnya E ya. Selanjutnya di sini ada 2 soal. Sebagai tantangan buat kalian, nanti silahkan dicoba sendiri. Tunjukkan bahwa limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah n pangkat 1 per n itu sama dengan E. Dan limit n mendekati tak hingga dari 1 dikurangi n pangkat negatif 1 per n itu nilainya juga sama dengan E. Nah, dari soal yang kalian coba tadi, nanti akan kita peroleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk limit n mendekati tak hingga, dari 1 ditambah 1 per n dipangkatkan n, itu sama dengan E ya, sesuai dengan definisi tadi. Kemudian, limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah n dipangkatkan 1 per n itu juga akan sama dengan E. Yang ketiga, limit n mendekati tak hingga dari 1 dikurangi 1 per n pangkat negatif n itu sama dengan E. Dan yang keempat, limit n mendekati tak hingga dari 1 dikurangi n dipangkatkan negatif 1 per n itu nilainya juga sama dengan E. Sekarang coba kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat 4n.
Bentuk pangkat 4n ini bisa kita jabarkan ya dengan menggunakan sifat perpangkatan menjadi limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat n, kemudian hasilnya ini dipangkatkan dengan 4. Nah, dengan sifat limit, untuk bentuk pangkat, ini bisa kita cari dulu limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat n, kemudian hasilnya baru dipangkatkan dengan 4. Nah, kita tahu bahwa limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat n, ini tadi nilainya E ya, jadi menjadi E pangkat 4. Untuk soal yang nomor 3, limit n mendekati tak hingga dari n ditambah 1 per n pangkat n ditambah 2. Sama dengan limit n mendekati tak hingga dari dalam kurung 1 ditambah 1 per n. Ini nilainya sama dengan n dibagi n 1 ya, ditambah dengan 1 per n. Dipangkatkan n ditambah 2. Kemudian pangkatnya ini bisa kita jabarkan lagi menjadi bentuk perkalian ya. Limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat 2 dikali 1 ditambah 1 per n pangkat n. Ini juga pakai sifat perpangkatan. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah gitu ya. Selanjutnya dengan menggunakan sifat limit dari perkalian ya. Ini bisa kita pecah menjadi limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat 2 dikali dengan limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat n. Hasilnya, yang ini adalah 1 kuadrat. Jadi 1 per n, n-nya mendekati tak hingga ya. Jadi ini nilainya 0, tinggal 1 kuadrat. Kemudian dikali dengan yang ini, itu adalah nilai dari E. Jadi hasilnya sama dengan E. Untuk soal yang selanjutnya, limit n mendekati tak hingga dari akar 1 ditambah 1 per n pangkat n dengan menggunakan sifat limit juga untuk bentuk akar, ini akan sama dengan akar dari limit n mendekati tak hingga 1 ditambah 1 per n pangkat n. Kita tahu bahwa limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat n itu nilai dari E ya. Jadi di sini akan sama dengan akar E. Ya, itu tadi sedikit pembahasan terkait bilangan Euler. Bisa kalian pelajari sebagai materi pengayaan untuk meningkatkan kompetensi kalian.